Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita sampaikan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman serta nikmat sehat sehingga dapat berjumpa, bertemu melalui akun media di dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Selawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dimanapun berada, di tahun ajaran yang baru ini, sebelum pembelajaran kita mulai, sebelum pembelajaran saya sampaikan, saya ingin mengucapkan selamat naik kelas kepada kalian atas prestasi-prestasi yang telah kalian raih. Mudah-mudahan akan mendapatkan tujuan dan cita-cita yang kalian harapkan meraih dengan hasil yang baik. Anak-anakku sekalian, ada hal yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, jangan terlalu tegang, santai aja. Di sini ada hal yang baru, ya. Ada hal yang baru di mana tahun ajaran baru ini kita melalui akun media di dalam penyampaian pembelajaran dan di masa yang baru pula, ya serba baru, nah baju baru segala macam kalau emang dipakai. Ya. Nanti juga ada waktunya untuk memakai semua itu. Baik, untuk hal yang baru pada diri saya, yang pertama di dalam pembelajaran tahun ajaran baru ini saya mendapatkan amanah tentang penyampaian pembelajaran agama yang diamanatkan kepada saya, yakni mata pelajaran fikih. Ya kaget ya, oh Pak fikih gitu kan, kemana pelajaran yang lain? Untuk pelajaran yang lain ya diserahkan kepada guru yang berkaitan dengan hal kepentingan sekolah. Ya memang buat saya pribadi ya memang ya saya siap saja apapun materi yang harus saya sampaikan, insya Allah saya akan pelajari, akan saya persiapkan dengan secara baik. Baik ya, anak-anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran tahun ajaran baru ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka buku pembelajaran fikih, modul fikih, tarbiyah fikih yang di tahun ajaran baru ini jadi tantangan bagi saya sendiri membuka pengalaman yang saya dapat dalam penyampaian nanti. Apabila ada yang kurang dipahami, saya juga masih belajar, masih mengingat ya, mohon kerjasamanya ya, mohon maaf kalau ada yang kurang ataupun ada yang keliru. Baik, kita mulai. Untuk bab yang pertama ya, kita buka bukunya halaman 3, buku LKS-nya yang berjudul Jinayah. Ya, kita lihat di sini ada foto, ada gambar, nggak tahu ini gambarnya seperti apa karena warnanya hitam putih. Baik, kita bahas sedikit ya. Saya mau sampaikan di sini ada tulisan di sini, apa yang dilakukan orang-orang pada gambar di atas, mengapa ia berada di ruangan tersebut. Gambar tersebut adalah gambar pengadilan yang dapat kita temukan saat ini. Pengadilan dilakukan apabila terdapat suatu pelanggaran hukum.
Di dalam agama Islam ada yang dinamakan jinayah. Jinayah meliputi beberapa hukum seperti menghilangkan nyawa sesama manusia, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan. Misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Nah, itu termasuk di dalam jinayah. Adapun hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Ya. Syariat Islam secara material mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia. Untuk melaksanakannya, konsep-konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Seperti perintah Allah ini harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Al-Quran merupakan penjelasan Allah tentang syariat. Sehingga ia disebut Al-Bayan, yaitu penjelasan. Itu Al-Quran. Penjelasan yang dimaksud secara garis besar mempunyai 4 bentuk nas, yaitu tekstual, tentang syariat sesuatu. Misalnya orang yang menghilangkan nyawa tanpa hak, sanksi hukum sebagai pelaku tersebut adalah harus dihilangkan nyawanya. Oleh karena itu, korban atas adanya putusan dari pengadilan, orang berzina harus dicambuk 100 kali. Bagi pelakunya yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun, bagi pelaku yang berstatus janda atau duda atau sudah menikah, hukumannya adalah rajam. Nih, udah jelas nih. Ini hukum Islam. Hati-hati. Ya, jangan sampai kalian terjerumus di dalam hal ini. Karena hukumannya sudah jelas di dalam Al-Quran. Berbeda dengan hukuman pengadilan di negara kita, berbeda, ya, tidak sama, karena hukum yang ada di negara kita mengacu kepada undang-undang, ya, berbeda dengan hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran. Baik, berikutnya pemberlakuan hukuman kisos adalah sesuatu yang selalu mengundang kontroversi, terutama jika dianggap bahwa hukum kisos itu sama dengan hukum mati. Hal tersebut tidak hanya terjadi di kalangan ulama, di kalangan umat Islam sendiri, tetapi juga di kalangan non-muslim. Kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membataskan hukuman mati. Akan tetapi masih terdapat banyak negara yang tetap melaksanakan hukuman mati. Salah satunya adalah Indonesia yang pada Mei 2015 melaksanakan hukuman mati. Hukuman mati ini memang mengerikan. Dalam hukum mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup, sehingga pemberlakuan hukum mati banyak yang menentang. Apa dan bagaimanakah hukum kisos itu? Bagaimana hukum kisos itu menurut para ulama?
Benarkah hukum kisos itu adalah hukuman yang kejam? Untuk mengetahui jawabannya, kita ikuti pembahasan berikut ini. Apa pengertian jinayah? Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan. Secara bahasa, kata jinayah adalah bentuk jamak dari kata jinayah. Dari kata jinayah yang berasal dari jana, yaitu jinayatan, yang berarti melakukan dosa. Sekalipun Islam sekalipun isim masdar, kata dasar, kata jinayah dijamakkan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. Menurut istilah syar'i, kata jinayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman kisos atau membayar diat, yaitu denda. Fikih jinayah adalah ilmu yang menjelaskan tentang berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh para mukallaf. Sebagai hasil pemahaman atau dalil yang terperinci. Tujuan disyariahkannya jinayah adalah untuk memelihara akal, jiwa, harta, dan keturunan ruang lingkupnya, meliputi berbagai tindakan kejahatan kriminal seperti pencurian, perzinahan, menuduh seseorang melakukan zina, minum khamar, terus menghilangkan nyawa atau melukai orang lain, merusak harta orang, dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara. Selain itu, fuqaha membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. Hudud dan kisos, dan tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Di sini kita lihat lagi, di sini ada yang sepadan. Nah, ini istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jamimah, yaitu larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukum had atau tazir.
Dari berbagai pengertian di atas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan. Karena setiap perbuatan yang terlarang dalam konsep jinayah merupakan perbuatan yang dilarang menurut syara. Larangan itu timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dari kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Memang ada manusia yang tidak mau melakukan larangan dan tidak mau meninggalkan kewajiban bukan karena adanya sanksi, tetapi semata-mata karena mereka memiliki akhlak yang mulia. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan dimanapun di dunia ini selalu ada orang-orang yang taat karena adanya sanksi. Oleh karena itu jinayah tanpa sanksi adalah realitas realistis ya, bukan realitas, nggak jelas ini pengertian gambarnya, mohon maaf ya. Di sini ada keterangan di dalam Al-Qur'an surat ya surat Al-Isra, dan di sini juga ada di atasnya yang ada keterangan di surat An-Nisa ayat ya. Di sini ada artinya dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nah, Allah aja sudah melarang bagi seseorang muslim dibunuh dengan orang lain, itu sudah masuk neraka paling jahanam. Ya, Allah menempatkan orang yang membunuh itu di neraka jahanam. Sudah jelas. Ya. Terus yang berikutnya ada yang B-nya Qiyas al-Isra. Di sini artinya dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan suatu atau alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang mendapat pertolongan. Nah, ini ya, sudah jelas di sini. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dan ada di sini juga ada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sungguh ya, sungguh perkara pertama yang diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah penghilangan nyawa. Masya Allah, ini yang pertama kali. Ya. Terus yang berikutnya ada sungguh seseorang mukmin
itu akan tetap dalam kelapangan di dalam agamanya. Sepanjang ia tidak menghilangkan nyawa dengan cara yang batil, memungkinkan menumpahkan darah haram. Nah, ini jelas, ya kan? Di dalam Al-Quran sudah jelas berkaitan dengan hukum. Terus di dalam hadis juga ada hadis Nabi di sini. Dan yang ketiga itu macam-macam al-qatlu. Dalam menghilangkan nyawa terdapat 3 macam hak, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak ahli waris, dan hak yang dihilangkan nyawanya apabila yang menghilangkan nyawa bertaubat dan menyerahkan diri kepada ahli waris keluarga atau keluarga yang dihilangkan nyawanya, dia terlepas dari hak Allah dan hak ahli waris, baik mereka melakukan kisos atau mereka mengampuninya dengan membayar diat atau tidak. Sesudah itu tinggal hak yang dihilangkan nyawanya, nanti akan diganti oleh Allah di akhir dengan kebaikan. Nah, ini kalau orang yang meminta maaf, orang yang bertaubat dengan sepenuh hati, hak Allah kepada si pelaku ya sudah lepas, sudah dihilangkan, ya. Dan tergantung daripada si ahli waris. Kalau dia minta dihukum bunuh lagi, ya harus, kalau menurut hukum Allah ya harus dibunuh lagi. Iya. Kalau menurut pengadilan negara kan beda, penjara hukumannya. Seperti itu ya, berbedanya. Terus yang A nih, menghilangkan nyawa dengan sengaja, yaitu penghilangan nyawa yaitu penghilangan nyawa yang telah direncanakan dengan memakai alat yang bisa dipakai untuk menghilangkan nyawa. Adapun alat untuk menghilangkan nyawa itu tidak hanya berupa benda tajam atau benda tumpul. Nah, asalkan dapat menghilangkan nyawa orang, seperti menghilangkan nyawa dengan cara menenggelamkan ke dalam air, menjatuhkan orang lain, dan tempat yang tinggi, dari tempat yang tinggi, menaruh racun di dalam makanan dan lain-lain. Yang B-nya menghilangkan nyawa tidak disengaja, yaitu penghilangan nyawa yang tidak bermaksud menghilangkan nyawa, tetapi mereka karena kelalaian yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain. Misalnya seseorang mendidik binatang buas, tetapi mengenai membidik binatang buas tetapi mengenai orang lain, atau orang yang menggali sumur, kemudian ada orang lain yang terperosok ke dalamnya sampai meninggal. Nah, ini macam-macamnya dari al-qatlu, al-qatlu. Yang C,
penghilangan nyawa seperti disengaja, yaitu perbuatan seseorang yang lazimnya tidak mengakibatkan kematian, namun menjadikan kematian. Misalnya seorang suami yang menampar istrinya waktu ada perselisihan antara mereka, kemudian istrinya meninggal, atau yang memukul atau orang yang memukul dengan kayu kecil, kemudian orang yang dipukulnya itu meninggal dunia. Ya, ini ya udah termasuk dalam hukumnya. Yang keempat, hukum bagi pelaku penghilang nyawa. Adapun hukuman bagi pelaku penghilang nyawa adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum bagi pelaku penghilang nyawa disengaja adalah kisos, atau hukumannya dihilangkan nyawanya juga karena dia telah menghilangkan nyawa orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu atau melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, ini udah jelas. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa pelaksanaan hukum kisos dilakukan setelah jelas putusan dari hakim. Apapun yang adapun yang melakukannya adalah petugas khusus yang sudah disiapkan oleh pihak pengadilan. Tidak boleh main hakim sendiri. Hukuman bagi penghilang nyawa disengaja itu bisa berubah atau tidak dikisas jika keluarga korban memaafkannya, maka hukumannya diganti dengan membayar diat atau mughalazah dengan memberikan 100 ekor unta kepada keluarga kurban dengan cara yang baik. Maksud dengan cara yang baik tidak di sini artinya artinya cara yang baik di sini artinya diartikan dengan kontan, tidak boleh dicicil. Nah, ini hukumannya berat sekali ini. Yang B-nya, hukuman bagi pelaku penghilang nyawa seperti disengaja. Bagi pelaku penghilang nyawa seperti disengaja, hukumannya tidak dikisos atau dihilangkan nyawanya lagi, tetapi harus membayar diat atau mughalazah, dicicil selama 3 tahun. Setiap tahun dibayar sepertiganya. Nah, ini sudah
sudah tergantung ketentuan dari pihak warisnya, pihak keluarga si korban. Dan yang ketiga, yang C, yaitu hukum bagi pelaku penghilang nyawa tidak sengaja. Pelaku penghilang nyawa ini juga tidak dikisas, tetapi harus membayar diat mukhafafah, yang itu yang ringan, kepada keluarga korban. Pembayarannya selama 3 tahun dan boleh dicicil setiap tahun sepertiganya. Selain itu harus membebaskan budak mukmin. Ya, ini menurut keterangan. Dan yang kelima, hikmah dari larangan menghilangkan nyawa. Ini hikmahnya di sini. Hikmah dari larangan menghilangkan nyawa di antaranya sebagai berikut. Yang A, menerapkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, karena dengan dilarangnya penghilangan nyawa, rasa cinta kasih akan tumbuh di antara sesama manusia di dunia ini. Yang B-nya, akan lebih dihargainya hak asasi manusia, yaitu HAM, yaitu hak hidup. Setiap manusia dan juga semua makhluk yang bernyawa mempunyai hak yang sangat mendasar, yaitu hak hidup. Dengan dilarangnya penghilangan nyawa itu, rasa saling menghormati dan saling menghargai, terutama terhadap HAM, akan semakin baik. Yang C-nya, akan menimbulkan efek jera. Ini akan timbul terutama ketika hukuman bagi pelaku disengaja atau kisos ditegakkannya. Manusia yang akan menghilangkan nyawa orang lain akan berpikir 1000 kali untuk melakukan penghilangan nyawa tersebut. Karena hukumannya tegas, yaitu dihilangkannya nyawanya lagi. Yang D, menimbulkan ketentraman dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dengan larangan menghilangkan nyawa ini, namun tidak akan saling mencurigai, tidak akan saling membenci, apalagi saling menghilangkan nyawa, sehingga akan menimbulkan rasa kedamaian dan ketentraman. Yang E-nya, agar manusia tidak berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia. Sebaliknya, ia akan menghargai keberadaan manusia. Yang F-nya, manusia akan menempatkan manusia lain dalam kedudukan yang tinggi, baik di mata hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang G, menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia. Nah, ini sedikit ulasan dari saya. Mudah-mudahan di pertemuan yang pertama ini kita dapat mengambil manfaatnya, dan nanti di akhir jumpa pertama ini, apabila ada tugas atau penilaian, mohon diperhatikan, jangan sampai terlewatkan karena berkaitan dengan waktunya, berkaitan dengan batasan waktunya, ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kalau seandainya kalian tidak punya nilai karena terlambat, bisa saja seperti yang sebelumnya, Pak, saya ketinggalan. Bisa nggak, Pak? Ya, sekarang ketentuannya ada di pihak sekolah, bukan di pihak guru, ya. Mohon sekali lagi kepada kalian, perhatikan tugas-tugas tugas-tugas dari guru, baik dari saya maupun guru-guru yang lain, ya. Jaga kesehatan, jangan banyak banyak bermain di luar, karena kondisi kita pada saat sekarang ini masih
dalam zona merah menurut para pemerintah, bahwasanya kita masih dikhawatirkan tentang kesehatan. Jangan sampai musibah yang sekarang terjadi bisa terjadi pada keluarga kita. Makanya dari itu kita jaga kesehatan, baik dari kesehatan pribadi maupun kesehatan lingkungan. Jangan sampai itu terjadi. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat kalian yang naik kelas. Ya nggak mungkin nggak naik kelas, insya Allah naik semuanya. Selamat dan jaga diri, jaga kesehatan, ya. Jangan sampai kalian sakit, jangan sampai kalian tertinggal di dalam mata pembelajaran, di dalam pembelajaran pada pembelajaran tahun ajaran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita juga masih belajar, kita sama-sama belajar, insya Allah kita cari jalan lurusnya, kita cari solusinya bagaimana memecahkan satu permasalahan. Baik, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.